Salam, perkenalkan nama saya Yohana Murlin Christine dengan NIM 22190170 kelas D Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Berikut saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Yang pertama, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah seperangkat aturan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan publik dengan tujuan mengatur perilaku individu, organisasi, atau sektor tertentu dalam masyarakat. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau isu publik yang membutuhkan regulasi. Yang kedua, perumusan dan tujuan sasaran, menjawab masalah yang ada dan memberikan solusi yang diinginkan. Yang ketiga, analisis kebijakan dan studi dampak untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi serta regulasi dari dampak tersebut. Contohnya, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nomor 3, sebagai sebuah siklus, proses-proses dalam akuntansi publik saling terkait dalam mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Yang pertama, penganggaran. Anggaran mencakup perancangan pemerintahan atau pendapatan, dana belanja yang akan dilakukan selama suatu periode anggaran. Contohnya, jika dalam perencanaan anggaran, alokasi untuk sektor kesehatan ditentukan berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat, maka pelaksanaan program kesehatan akan lebih efisien. Yang berikut, penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran meliputi belanja pegawai, belanja modal, pembayaran hutang, serta belanja barang dan jasa. Yang ketiga, pencatatan transaksi dilakukan dengan sistem akuntansi yang sesuai seperti basis kas. Nomor 4, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Yang pertama, pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran. Yang kedua, legislatif atau DPR dan DPRD berperan dalam pengawasan anggaran maupun dalam memeriksa hasil pelaksanaan anggaran melalui proses keuangan. Yang ketiga, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK berfungsi untuk memeriksa dan mengaudit dan memberikan opini atas laporan keuangan. Nomor 5, berkisar pada apa saja rumusan permasalahan dalam masyarakat. Coba sebutkan. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, pendidikan dan akses informasi. Yang ketiga, kesehatan dan akses pelayanan kesehatan. Yang keempat, masalah lingkungan. Yang kelima, ketimpangan gender dan diskriminasi. Nomor 6, sebutkan 3 tahapan penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Sebutkan. Yang pertama, tahapan penyusunan atau drafting. Pada tahapan ini, konsep regulasi dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti kementerian atau badan legislatif. Yang kedua, tahapan pengesahan dan implementasi. Setelah melalui proses pembahasan dan konsultasi, draft regulasi tersebut menjadi undang-undang atau peraturan resmi. Nomor 7, dalam tahapan pengesahan dan pengundangan regulasi publik, regulasi publik harus dilakukan dengan cara berikan penjelasan. Yang pertama, memastikan kepatuhan. Sosialisasi membantu memastikan bahwa masyarakat, lembaga, dan pihak-pihak yang terkait dampak regulasi memahami aturan bahwa yang telah disahkan. Yang kedua, mengurangi risiko pelanggaran dengan informasi yang jelas mengenai peraturan baru. Nomor 8, siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Yaitu International
Public Sector Accounting Standard Board atau yang biasa disebut IPSASB. Nomor 9, apakah yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah proses hukum di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk menjauh dan mengevaluasi keputusan atau tindakan. Nomor 10, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban tersebut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang berikut adalah esai yang kedua. Yang pertama, apa saja standar akuntansi yang ada di Indonesia? Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang ketiga, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Dan yang terakhir, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. Nomor 2, pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan. Transparansi keuangan membentuk entitas dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas mengatur bagaimana entitas mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan. Yang berikut, keseragaman atau konsistensi, memberikan kerangka kerja yang seragam bagi semua entitas untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Yang berikut, tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstandarisasi dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Yang keempat, hubungan antara standar pelaporan keuangan atau standar pelaporan dan standar audit. Hubungan antara standar pelaporan dan standar audit adalah penting dalam konteks akuntansi dan pengelolaan keuangan. Keduanya saling berinteraksi dan melengkapi untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh entitas akuntansi adalah akurat, andal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut, mengapa akuntansi sektor publik diperlukan untuk dipelajari secara tersendiri? Karena memiliki karakteristik, tujuan, dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Contohnya, akuntansi sektor publik pendanaan yang berasal dari pihak hibah dan sumber daya lainnya, sedangkan akuntansi sektor swasta pendanaannya berasal dari pendapatan organisasi dan investasi swasta. Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang akuntabel mengenai sumber daya publik. Akuntansi sektor swasta lebih fokus pada profitabilitas dan pengembalian investasi untuk pemegang saham. Contoh keunikan sektor publik: yang pertama, tujuan non-profit; yang kedua, pendanaan dari pajak; yang ketiga, akuntabilitas publik; yang keempat, proses penganggaran yang formal, dan lain-lain. Sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis swasta. Dasar hukum organisasi sektor publik ada pada Undang-Undang 1945 atau UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dasar hukum organisasi bisnis atau swasta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP per Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Sebutkan tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, memberikan dasar teoritis; yang kedua, meningkatkan konsistensi; yang ketiga, mendukung akuntabilitas; dan yang keempat, menjamin kualitas informasi keuangan. Berikut jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Sebuah informasi dianggap relevan dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan ketika informasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna. Berikut, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik.
merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam sektor publik memenuhi standar tertentu yang diharapkan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, efisien, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Berikut menjelaskan tentang pengertian kualitas pelaporan sektor publik, mencakup pada sejauh mana laporan keuangan dan informasi yang dihasilkan oleh entitas sektor publik memenuhi standar tertentu yang diharapkan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna seperti pembuatan keputusan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Berikut adalah studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu posisi regulasi keuangan dalam permasalahan Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Menurut Undang-Undang, Presiden memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai kekuatan Presiden dikuasakan kepada pemerintah keuangan sebagai pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan serta kepada pengguna anggaran atau materi pimpinan, menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota. Yang berikut bagaimana regulasi keuangan disusun dengan permasalahan lapangan seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Tanggal 6 Maret 2003, DPR RI mengesahkan RUU Keuangan Negara. Satu lagi, perangkat lunak menuju good governance dibuat untuk pemerintah dengan kekuatan hukum yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu mereformasi manajemen keuangan negara yang sudah berlangsung selama ini. Manapun pro kontra pasca disahkannya Undang-Undang Keuangan terus bermunculan. Kantor Kementerian BUMN termasuk dalam kubu yang kontrak, sebaliknya BPK memberikan dukungan positif. Yang berikut kasus yang kedua, kesimpulan intisari dari kasus. Pemeriksaan BPK atau lemah wajar tanpa pengecualian. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK memberikan pendapat atau opini wajar tanpa mengecualikan WTP atas pemerintah atau atas pemeriksaan laporan keuangan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dan menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Ketua BPK kepada Gubernur Lemhanas di gedung Lemhanas. Yang berikut peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dalam memotivasikan jajaran lembaga untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan di masa yang akan datang. Berikut adalah kasus yang ketiga, korupsi. Kelemahan sistem pengawasan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undang, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Yang berikut peran BUMN dalam perekonomian. Yang pertama, menyebabkan kerugian BUMN. Yang kedua, mengawasi BUMN. Yang ketiga, peran BPK dalam pemeriksaan BUMN. Yang keempat, kebijakan untuk minimalisir korupsi BUMN. Yang berikut, pengaruh politik dan birokrasi. Kekurangannya transparansi dan akuntabilitas manajemen yang tidak efektif, ketidakmampuan beradaptasi, tanggung jawab sosial yang berlebihan, sumber pendanaan yang tidak stabil. Berikut adalah kasus yang keempat, akuntabilitas penggunaan dana pencegahan korupsi. Kepercayaan publik, regulasi, dan pengawasan dampak terhadap demokrasi penggunaan teknologi. Kesimpulannya, artikel ini berfungsi pada urgensi transparansi keuangan dalam partai politik sebagai langkah untuk 6 pertanyaan di atas. Yang kedua, akuntabilitas keuangan. Transparansi, pengawasan internal, perencanaan dan penganggaran, evaluasi kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen sumber daya. Kesimpulan, penerapan akuntansi dalam partai politik bukan hanya penting untuk pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga untuk pembangunan kepercayaan, mencegah korupsi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sekian presentasi dan paparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman dalam
pengucapan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.